Shalom Jemaat Tuhan, berikut informasi House of Glory dalam sepekan. Informasi yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah selesai di kotak persembahan yang terletak di pintu masuk gereja. Atau jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang terletak di kantong kursi tempat Bapak Ibu Saudara duduk. Atau juga dapat melalui transfer ke rekening BCA berikut. Berikutnya akan diadakan ibadah Windsor Wise Woman HOG Tembesi pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 3 sore di HOG Mall Top 100 Tembesi. Untuk itu kami mengajak dan mengundang seluruh wanitanya Allah untuk dapat hadir dalam ibadah ini. Berikutnya, jangan sampai kita lewatkan perayaan anniversary gereja kita yang ke-20 pada hari Minggu 19 Oktober 2025 pukul 10 pagi di Main Hall HOG Eden Park. Untuk itu, seluruh ibadah cabang HOG Tembesi, Tamrin pagi dan sore akan digabung menjadi satu kali ibadah. Dan acara perayaan anniversary ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Erwin Wijaya, dengan tema Going Deeper. Untuk itu kami mengajak dan mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari hadir dalam acara perayaan anniversary kita dan merayakan bersama-sama. Berikutnya akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Irfan Daniel Lawi dengan Devina Juliani Putri pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 10 pagi di Kana Chapel HOG Eden Park. Bagi jemaat Tuhan yang merasa keberatan atas pernikahan pasangan ini, dapat segera menghubungi Sekretariat GBI Windsor Square. Selanjutnya, akan diadakan kelas bimbingan pranikah angkatan ke-37 periode Oktober sampai dengan November 2025. Kelas diadakan setiap Selasa dan Kamis dan akan dimulai pada hari Selasa 21 Oktober 2025 pukul 7 malam di ruangan VIP Basement. Bagi jemaat yang mau menikah ataupun melakukan peneguhan nikah, diwajibkan untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah ini. Dan untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Bapak PDM Abraham. Berikutnya, akan diadakan KKR Mukjizat Kesembuhan Ilahi yang akan dilayani oleh Reverend John Eng dari Malaysia. Selama lebih dari 31 tahun, Pendeta John Eng telah aktif melayani baik di Asia dan di Amerika. Beliau dikenal dengan gaya khotbah yang humoris namun penuh kuasa, serta memiliki karunia rohani dalam nubuatan, penyembuhan, pelepasan, pembedaan roh, dan pemulihan batin. Melalui pelayanannya yang penuh kasih dan kuasa, banyak orang telah dipulihkan dan mengalami lawatan Tuhan yang nyata. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk menghadiri KKR Mukjizat Kesembuhan Ilahi yang akan diadakan pada hari Kamis 23 Oktober 2025 pukul 18.30 WIB bertempat di Hotel Haris Nagoya Tamrin City, lantai 3. Berikutnya, Neil Art School International atau Sekolah Menghias Kuku Internasional bekerja sama dengan Ecot Skincare Batam dan House of Glory akan membuka kelas training hias kuku secara profesional, di mana trainernya dua orang dari Amerika, Lady 141 International Nail Art, akan hadir dan mentraining secara langsung. Training akan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober 2025 di lantai 5 House of Glory. Kelas ini akan dibuka hanya untuk 12 orang pendaftar yang memenuhi syarat. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi nomor berikut. Shalom seluruh jemaat House of Glory yang saya kasihi, menindaklanjutin apa yang saya khotbahkan tentang bagaimana kita harus berjalan lebih dalam bersama dengan Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata
dalam Kisah Rasul 3:21, Yesus itu harus tinggal di sorga, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku akan datang segera di dalam kitab Wahyu. Nah, waktu Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya, dia katakan begini, lebih berguna kalau nanti aku naik ke sorga. Karena kalau aku nanti naik ke sorga, aku akan mengutus penghibur, akan datang dan menyertai kita semua. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, dia akan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dan penolong itu adalah Allah Roh Kudus yang sekarang ada bersama kita, yang bahkan ada di dalam diri kita. Tetapi seringkali kita ini sering tidak menyadari keberadaan daripada Allah Roh Kudus. Firman Tuhan, Paulus menulis 2 Korintus 13 ayat 13 berkata, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, ini loh yang kita seringkali tidak menyadarinya. Bahkan gereja sekalipun, bahkan saya sebagai gembala, ya kita percaya dengan kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh, tapi kita seringkali lupa yang namanya persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, yang namanya persekutuan itu adalah bicara soal dua belah pihak. Kalau doa itu kan satu arah, tetapi namanya bersekutu, koinonia, itu adalah berbicara tentang persekutuan, yaitu ada dua belah pihak interaksi satu sama lain. Nah, seringkali kita ini abaikan. Nah, saya sudah sampaikan bagaimana saya sendiri berpuasa, dan cuman satu dalam puasa saya minta supaya saya bisa lebih mengenal Allah Roh Kudus. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan, ayo kita betul-betul pakai kesempatan ini. Kita ini sudah ada dalam Roh Kudus, sudah ada dalam diri kita, tapi seringkali kita belum mengenal pribadinya betul-betul lebih mendalam lagi. Padahal dialah yang Yesus bilang akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita bahkan selama-lamanya. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan waktu kita untuk betul-betul pengen mengenal pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus, untuk ambil puasa. Sebab Matius 5 berkata juga, barang siapa yang lapar dan haus, dia akan dipuaskan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, House of Glory, mari kita lakukan puasa bersama-sama pada tanggal 16, 17, dan 18. Anda dapat mengatur strateginya. Saudara bisa puasa mulai 1 kali 24 jam, atau saudara mau puasa 2 kali 24 jam, atau bahkan kalau saudara kuat 3 kali 24 jam dengan satu pokok tema puasa saudara, yaitu betul-betul saudara minta supaya aku mau kenal dengan Allah Roh Kudus lebih dalam lagi, supaya Allah Roh Kudus menyatakan diri supaya kita lebih dalam lagi. Terus terang saya sebagai gembala pun, saudara lihat, yang namanya bersekutu itu akan masuk ke dalam satu keintiman. Kalau kita semakin bersekutu, maka kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bersekutu. Nah, seringkali kan kita kurang peka, saudara. Saya pun juga belajar, saudara. Oleh karena itu saya perlu lebih dalam lagi untuk berjalan dengan Roh Kudus. Nah, saya berharap dengan kita mengambil puasa, betul-betul kita memfokuskan diri untuk mengenal lebih dalam kepada Allah Roh Kudus. Kita akan belajar, saudara, untuk lebih dalam lagi, supaya lebih peka lagi dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Jadi silakan atur waktu saudara yang kuat puasa 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, silakan. Atau bahkan kalau saudara nggak kuat, saudara belajar puasa, pokoknya satu hari itu saudara puasa, mau mungkin saudara 12 jam, itu terserah dengan saudara. Tapi niat puasa itu biarlah kita nyatakan kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus. Kita mau bergaul dengan Allah Roh Kudus, kita mau puasa, mencari Dia untuk lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu setiap hari jam 11, jam 12 dari mulai tanggal 16, 17, 18 akan ada doa di Menara Doa. Saudara silakan datang. Saudara bisa juga puasa dari siang ke siang, atau saudara ya tadi 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, saudara silakan. Saudara tentukan sendiri. Tetapi topiknya, tema puasa saudara, waktu saudara puasa, betul-betul saudara mengkhususkan diri untuk mengenal lebih dalam tentang Allah Roh Kudus.
Nah, kalau saudara mau baca firman Tuhan, saudara bacalah kitab Injil Yohanes atau Kisah Para Rasul. Itu adalah cerita tentang bagaimana Roh Kudus itu bergerak di gereja mula-mula. Jadi sekali lagi saya ajak seluruh jemaat Tuhan di House of Glory ini, mari kita betul-betul puasa, merendahkan diri kita, mencari untuk mengenal lebih dalam lagi pribadi Allah yang ketiga ini, yaitu Allah Roh Kudus dalam Tritunggal Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan katakan begini, semakin kita dalam berjalan sama Roh Kudus, semakin dalam kita memuliakan Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata, Dia akan memuliakan aku. Jadi sekali lagi, seluruh jemaat House of Glory, mari kita berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada lagi yang saya ingin sampaikan, tapi ini adalah kabar gembira khususnya bagi anak-anak sekolah minggu kita. Karena setelah kita ulang tahun nanti, kita akan mulai merenovasi ruangan untuk sekolah minggu. Jadi yang tadinya ruangan sekolah minggu di lantai 5, nanti kita akan pindahkan ke lantai 3 dan lantai 4 dengan ruangan-ruangan yang lebih bagus, lebih menarik lagi, lebih nyaman lagi. Dan saya berharap sebagai gembala supaya semua anak-anak kita akan lebih exciting lagi, menikmati lagi untuk datang ke sekolah minggu. Mereka bersuka cita, ya, mereka menjadi excited karena betul-betul wah, kelas-kelas yang sangat bagus dan kelas-kelas yang menarik. Dan orang tua juga saya berharap akan mendukung anak-anak untuk masuk sekolah minggu, karena nanti tempatnya akan sangat bagus, lantai 3 dan lantai 4. Sementara nanti lantai 2 juga kita akan sedikit ada pembaruan dengan memasang LED di lantai 2. Jadi saya berharap betul-betul dari mulai sekolah minggu kita, anak-anak remaja kita sampai anak-anak youth kita betul-betul menikmati juga suasana yang baru di ulang tahun kita setelah kita ulang tahun nanti. Jadi sekali lagi dukung terus di dalam doa supaya renovasi dari ruangan sekolah minggu ini bisa berjalan lancar dan tepat pada waktunya dan dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak kita. Dan untuk ke depan nanti kita lihat lagi perkembangannya untuk kita terus perbarui setiap tempat supaya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan bersekutu bersama dengan guru dan orang tua, lalu juga anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kirimkan di dalam gereja ini. Sekali lagi, ini kabar sukacita, terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Demikian HWG News dalam minggu ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.